Ohayo Sekai Good Morning World. Halo coy, balik lagi sama Animin di sini. Dan kali ini gua akan lanjutin manga Dr. Stone chapter 190. Nah, pada chapter sebelumnya kita kan udah lihat bahwa pertempuran terakhir antara kerajaan Sain Senku melawan kerajaan Senseno pun dimulai setelah aksi kejar-kejaran yang cukup lama antara Stanley dan Senku dimulai dari markas kerajaan Seno di Amerika hingga sampai di Araksa. Dalam pertempuran yang terjadi pada chapter sebelumnya, Stanley memerintahkan pasukannya untuk segera melakukan penyerangan terhadap Senku dan membunuh semua orang yang berada di dalam benteng pertahanan yang dibuat oleh Senku tanpa ampun kecuali Seno. Bahkan dalam pertempuran yang terjadi pada chapter sebelumnya, impact serangan bom dan persenjataan yang dimiliki oleh pasukan Stanley telah membuat Taiju tewas dan menumbangkan Risui yang terkena tembakan. Bahkan berlian-berlian yang sedang dikerjakan oleh Krum dan Kaseki pun hancur terbakar, yang membuat harapan satu-satunya untuk mengalahkan Stanley pun hilang. Lalu kejadian-kejadian menarik apa aja yang terjadi pada chapter kali ini? Kita putar intronya dulu coy. Aku suka susunya hingga tetes terakhir. Aku suka coklatnya hingga tetes terakhir. Susu bendera coklat nikmat hingga tetes terakhir. Susu bendera coklat hingga tetes terakhir. Setelah melihat pertempuran yang begitu kacau dan membuat banyak korban berjatuhan, Gen pun berinisiatif merobek sebuah kain berwarna putih dari pakaiannya dan mengibarkan kain putih tersebut untuk mengisyaratkan bahwa mereka, tim kerajaan Sain Senku, telah menyerah. Namun sayangnya meskipun Gen telah mengibarkan tanda bahwa mereka menyerah, serangan dari pasukan Stanley tetap tidak berhenti. Melihat bahwa semua tempat sudah hampir rata dengan tanah akibat serangan yang ditimbulkan oleh pasukan Stanley, bahkan berlian yang satu-satunya menjadi harapan bagi pasukan kerajaan Sain Senku telah hancur terbakar dan terlempar ke dalam sungai. Kaseki yang telah bekerja keras untuk bisa kembali mengaktifkan Medusa pun terlihat telah putus harapan dan berkata, "Pada akhirnya aku tidak bisa berbuat apapun. Setelah memutar otak, mengutak-atik berlian, semuanya tidak ada yang berhasil. Aku tidak bisa mengambil satu langkah pun untuk menuju masa depan." Namun tiba-tiba Krum pun mendatangi Kaseki yang telah putus asa sambil membawa sebuah telepon di tangannya dan berkata, "Tak selangkah pun menuju masa depan? Aku tak yakin soal itu. Memang tak cukup hanya dengan kekuatan kita. Tapi..." Setelah melihat Krum yang datang dengan membawa telepon, Kaseki pun bingung dan bertanya kepada Krum siapa yang ada di ujung telepon tersebut. Menyadari hal tersebut, Senku pun mulai tertawa di mana ternyata panggilan telepon tersebut berasal dari Joel, teknisi jam yang ditugaskan Senku untuk menganalisa mekanisme Medusa sebelumnya, dan sama-sama dengan Kaseki dan Krum berusaha untuk mengaktifkan kembali Medusa di lokasi yang berbeda. Dalam percakapan telepon tersebut, Joel memberikan perintah pembatuan kepada Medusa yang berada di tempatnya dengan skala kecil, yaitu 0,03 meter 10 detik. Dan tak lama kemudian, Medusa pun bersinar dan mulai merespon perintah pembatuan yang diucapkan oleh Joel. Lalu dengan bangga Joel pun menyampaikan kepada Senku, Krum dan Kaseki, "Ini dia sains terbaru yang melebihi apapun dari abad ke-21. Perangkat pembatuan didapatkan." Mendengar perkataan Joel tersebut dari telepon, Senku, Krum, dan Kaseki pun terkejut dan merasa bahwa mereka akhirnya masih belum berakhir dan masih memiliki sebuah harapan. Dan dalam percakapan tersebut, Joel juga menyampaikan terima kasihnya kepada Kaseki karena menurut Joel, berkat informasi Kaseki, maka ia akhirnya berhasil mengaktifkan Medusa. Kejadian tersebut terjadi ketika Joel sudah mengalami kebuntuan untuk bisa mengaktifkan kembali Medusa. Dan pada saat itu, berkat alat penerima sinyal radio yang dibuat oleh Joel yang diletakkan di jam tangannya, Joel menerima pesan yang disampaikan oleh Francois pada saat Francois dan Suika bertemu dengan pasukan Stanley ketika hendak melakukan misi mereka. Dan isi pesan yang disampaikan oleh Francois tersebut adalah, "Kami terbagi menjadi dua tim." Namun jika mengingat alasan Francois mengirim pesan tersebut adalah Francois ingin menyampaikan kepada teman-teman mereka yang berada di kota Jagung bahwa saat ini mereka benar-benar sedang terbagi menjadi dua tim, yaitu tim benteng pertahanan dan tim pembangkitan. Selain itu, alasan Francois mengirimkan pesan tersebut juga adalah untuk memberitahu Senku lokasi keberadaan Stanley pada saat itu.
dan gak ada satupun dialog yang diucapkan oleh Francois pada chapter-chapter sebelumnya tentang maksud dari pesannya tersebut yang bertujuan untuk memberitahu Joel bahwa berlian-berlian tersebut memiliki belahan yang dapat terbagi menjadi dua. Namun pada saat berhasil mendapatkan pesan dari Francois tersebut, Joel juga kebingungan tentang maksud dari pesan tersebut dan bertanya kepada yang lain tentang apa maksud dari pesan tersebut. Joel juga menjelaskan bahwa selama ini dia memakai radio untuk berkomunikasi dengan Senku dan Krum dan Kaseki soal pembuatan baterai berlian. Dan sekarang Joel mengalami kebuntuan. Mungkin saja pesan tersebut memberitahu petunjuk untuk mengatur baterainya. Itulah yang dipikirkan oleh Joel. Dan saat bertanya kepada yang lainnya tentang apakah kru kalian memiliki seorang pengrajin juga, akhirnya Joel pun mengetahui bahwa di Araksa saat ini ada seorang pengrajin yang sama dengannya yang juga sedang berusaha membuat baterai berlian yang bernama Kaseki. Dan setelah mengetahui informasi tersebut, Joel segera mencoba membelah baterai berlian tersebut menjadi dua, mencoba menghubungkannya dengan pesan yang ia terima. Dan tiba-tiba setelah Joel membelah berlian tersebut menjadi dua, Joel pun menemukan bahwa berlian tersebut terbelah menjadi dua bagian dengan sangat mulus. Dan akhirnya Joel pun mengetahui bahwa baterai berlian punya bidang belahan yang gampang terbagi. Dan karena informasi yang berharga itulah, Joel yang sebelumnya telah berada di jalan buntu akhirnya kembali menemukan jalan baru untuk mengerjakan baterai berlian Medusa tersebut, hingga akhirnya ia pun berhasil mengaktifkan kembali Medusa. Berkat informasi berharga tersebut, ia pun mengucapkan ungkapan terima kasihnya kepada Kaseki yang berhasil menemukan petunjuk tersebut. Dalam percakapan telepon tersebut, Joel juga bilang ke Kaseki, "Di sini bersinar terang Medusa pertama yang dibuat oleh manusia, gabungan usaha antara aku dan kamu." Mendengar perkataan Joel tersebut di tengah pertempuran yang sedang terjadi, Kaseki pun terlihat sangat senang dan berkata, "Aku sangat senang mendengar bahwa semua itu tidak sia-sia. Semua usahaku, semua karya hidupku, sungguh menakjubkan. Aku bisa saja mati hari ini, namun sains menemukan cara untuk melampaui kehidupan kita. Sains menemukan cara untuk membangun menuju masa depan." Namun tiba-tiba setelah Joel berhasil menyampaikan kabar gembira mengenai keberhasilannya mengaktifkan kembali Medusa, komunikasinya dengan Senku pun terputus. Dan Brody, pasukan kerajaan Saint Seno, muncul dan mengambil Medusa dari tangan Joel dan menghancurkan semua peralatan kerja Joel, lalu meletakkan Medusa tersebut ke dalam sebuah berangkas untuk menjauhkannya dari Joel dan pasukan kerajaan Senku. Bahkan semua orang yang berada dalam satu tim dengan Senku pun segera diamankan dengan mengancam mereka semua dengan mengarahkan pistol ke arah mereka agar tidak ada keributan yang terjadi setelah Brody mengambil Medusa dari tangan Joel. Di tempat lain, setelah komunikasi mereka terputus dengan Joel, Krum yang masih berada di area pertempuran pun menyarankan untuk menggunakan radio untuk kembali menghubungi Joel. Karena saat ini, setelah mengetahui bahwa Medusa telah berhasil diaktifkan, maka meskipun Stanley bisa mendengar komunikasi mereka, itu tidak akan menjadi masalah. Mendengar saran Krum tersebut, Gen pun sepakat dengan saran Krum untuk menggunakan sinyal radio untuk bisa berkomunikasi dengan Joel. Karena menurut pengamatan Gen, Stanley dan pasukannya sepertinya sudah tidak memiliki alat komunikasi lagi. Gen berkata, Stanley dan pasukannya bersikap sangat agresif. Mereka tak mengirim ultimatum melalui radio dan mengabaikan bendera putihku. Seakan-akan transceiver mereka telah hancur. Dengan begitu, keuntungan masalah penyanderaan ada di pihak kita. Selain itu, Tsukasa, Kohaku, dan Hyuga bukanlah tipe orang yang akan menyerah dan mati tanpa mencapai apapun. Mendengar perkataan Gen tersebut, maka itu berarti saat ini kendali gelombang radio akan menjadi milik tim kerajaan Saint Senku yang akan sangat banyak memberikan keuntungan pada mereka. Dan tak lama setelah mengetahui keuntungan tersebut, tiba-tiba di kota Jagung, alat komunikasi milik pasukan Seno menerima sebuah pesan berbahasa Jepang. Brody yang tak mengerti isi pesan tersebut pun segera berkata kepada operator penerima pesan tersebut, "Jangan biarkan bocah-bocah sains itu mendengar pesan tersebut." Namun untungnya berkat alat penerima gelombang radio yang dibuat oleh Joel yang diletakkan di jam tangannya, Joel pun berhasil mendapatkan pesan yang berusaha disembunyikan oleh Brody. Tapi karena isi pesan tersebut berbahasa Jepang, Joel pun meminta teman-teman yang berasal dari Jepang untuk mengartikannya dalam bahasa Inggris. Lalu dengan cepat, Minami pun segera mendekatkan telinganya ke jam tangan Joel yang sempat membuat wajah Joel memerah karena ada seorang wanita yang sangat dekat dengan tubuhnya.
Dan setelah mendengarkan pesan yang disampaikan oleh Senku tersebut, tiba-tiba semua orang yang mengerti isi pesan tersebut pun terlihat tampak terkejut beberapa saat. Namun kemudian tiba-tiba semua orang tim kerajaan Saint Senku bangkit berdiri dan mengambil posisi siap untuk menyerang, yang membuat pasukan Seno yang berada di bawah komando Brody terkejut. Melihat tim kerajaan Saint Senku yang tiba-tiba berubah setelah mendengar pesan berbahasa Jepang tersebut, Joel yang belum mengerti isi pesan tersebut pun terlihat bingung. Namun dari percakapan tim kerajaan Saint Senku yang telah siap untuk menyerang pasukan Brody, sepertinya isi pesan yang telah disampaikan oleh Senku adalah untuk meminta mereka semua, teman-teman yang berada di kota Jagung, untuk melakukan serangan bunuh diri berkekuatan penuh. Dan tujuan dari serangan bunuh diri tersebut kemungkinan besar adalah untuk mengambil kembali Medusa yang telah direbut oleh Brody sebelumnya, dan memberikan perintah pembatuan kepada Medusa tersebut dengan radius yang sangat besar hingga mencapai tempat pertempuran yang sedang terjadi di tempat Senku berada dan membatukan mereka semua. Nah itu dia coy manga Dr. Stone chapter 190. Penasaran sama kelanjutannya? Kita lanjut ke chapter berikutnya aja ya coy. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. ありがとう君